Masih bersama saya Iman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Saya ke Bung Masinton tadi ada terpotong sedikit. Ada yang mau direvisi? Iya, bertemu itu kan bukan berarti akan langsung otomatis ke pemerintahan. Bukan soal bertemu, yang tadi disampaikan kan punya ideologi yang sama, dekat, tinggal tunggu waktu. Itu kan kode keras, Bung Masinton. Lah iya, artinya begini nih, kan tidak harus melulu begitu ya di dalam, ya bisa di luar, bisa di dalam. Nah saya mau jelaskan dulu tentang di luar. Iya kan? Ya. Artinya apa? Bahwa satu, sepanjang ada oposisi berarti demokrasi masih ada. Ada demokrasi berarti harus ada oposisi. Jadi kalau tanpa oposisi demokrasi pasti hilang. Iya, karena apapun demokrasi itu mensyaratkan, apalagi dalam pemerintahan yang demokratik, dia memastikan seluruh program-program bisa berjalan untuk rakyat. Kan itu harus ada kontrol, pengawasan gitu ya. Di mana ada tugas dan fungsi-fungsi secara kelembagaan, kepartaian yang melakukan tugas-tugas itu. Meskipun bahasanya kan bukan oposisi, di luar pemerintahan. Gitu. Iya, dalam ini kita kan dalam terminologi ini kita kan nggak dikenal oposisi atau koalisi. Tapi fungsinya pemerintah sama atau di luar pemerintah kan begitu. Ya. Nah tentu sepanjang di luar pemerintah, apa yang harus dilakukan? Memberikan alternatif-alternatif. Sehingga tadi memberikan koreksi, evaluasi, kritik terhadap pemerintahan. Tentu bukan di luar yang asal beda. Tentu bukan itu. Nah sama seperti ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan Pak SBY. Ketika Pak SBY mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat gitu ya. Ya PDI Perjuangan memberikan alternatif-alternatifnya. Bagaimana kebijakan yang bisa berpihak pada kepentingan masyarakat tadi. Nah, artinya apa? Bahwa di luar pemerintahan itu ya memberikan alternatif-alternatif pilihan dan kebijakan buat pemerintah. Jadi bukan sekedar asal berbeda atau tidak suka dengan pemerintah, bukan seperti itu oposisi tadi itu. Nah, jadi bahwa dalam aspek pemerintahan kita diperlukan bangsa ini ke depan, diperlukan tidak di luar pemerintahan? Menurut saya sangat diperlukan. Tinggal yang di luar pemerintahannya, ya kualitas oposisinya itu yang memang harus memberikan solusi alternatif yang terbaik buat bangsa dan terbaik buat masyarakat. Artinya apa? Di luar pemerintahan dia akan memberikan solusi-solusi alternatif kebijakan yang itu manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi bagi kita penting, nggak semua melulu harus berada dalam pemerintahan. Itu justru membuat kita nggak sehat. Tidak ada kritik dan otokritik terhadap jalannya pemerintahan. Tentu masyarakat yang akan menjadi korbannya. Saya mau tanya Babe, kalau PDIP akhirnya gabung ke Pak Prabowo, kira-kira pendukung Babe dan kawan-kawan itu menerima atau ya ini memang domainnya Pak Prabowo jadi silakan aja? Ya, pertama udah Bang Iman jawab sendiri, itu domainnya Pak Prabowo. Cuman yang saya mau garis bawahi adalah bagaimana bisa Anda bekerja sama kalau ternyata Anda tidak setuju dengan hilirisasi sedangkan kami hilirisasi. Makan siang gratis misalnya. Bagaimana Anda bisa bekerja sama kalau Anda tidak mau menjalankan program makan siang gratis dan itu kita harus jalankan makan siang gratis. Bagaimana itu? Jadi sebelum ada suasana ke sana, suasananya harus diciptakan kondisi dulu gitu dong. Enggak, ya kok nanya ke saya, emang kita mau ke pemerintah? Enggak nanya. Iya ya. Tadi nanya, Be. Bukan nanya bukan nanya misalnya, bagaimana ini artinya gini, Bang Aiman nih, Bung Aiman kan nanya nih. Kemudian saya kasih pendapat. Saya kira nanya ke bagaimana saya. mungkin enggak? Bagaimana Kesannya kayak kita mau minta gabung begitu loh. Enggak. Karena pas Babe ngarahnya ke saya mandangnya. Arahnya kamera karena kamera lampunya nyala. Oke, lanjut. Arahnya kamera karena kamera lampunya nyala itu. Mas Aiman, gini, ada sebuah statement Pak Prabowo yang saya mau sampaikan Bung itu loh, Bung Masinton, nanti saya kasih kesempatan. Bung Masinton, artinya gini, Pak Babe bilang kalau PDIP gabung ke Pak Prabowo ya nggak masuk akal. Kenapa? Karena banyak nolak, diantaranya makan siang gratis, hilirisasi. Jadi nggak masuk tuh. Nggak masuk. Jadi akhirnya nanti jadi duri dalam daging. Ya meskipun gitu saya loh. disclaimer ya bahwa PDIP tidak menyatakan ingin bergabung, tidak. Tapi kalau bergabung nggak pas, begitu ya? Tentu apa yang menjadi prasyarat dalam untuk mau bergabung?
Kan nggak mungkin ujuk-ujuk kami ingin bergabung mendukung. Program lah yang mendekatkan. Kenapa? Kalau mau bergabung apa? Ini program ini realistis tidak? Ya. Kan begitu. Kalau tidak realistis, ya kita lebih bagus di luar pemerintahan mengawal dan menjaga itu tadi. Program-program yang bisa kita perjuangkan yang bermanfaat buat masyarakat banyak. Nah, juga menjaga proses demokrasi kita secara substansi ya, agar ada edukasi dan pendidikan politik buat bangsa ini bahwa demokrasi itu bukan sekedar pemilu, tetapi demokrasi itu adalah menjaga pemerintahan tetap bekerja dalam koridor sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan demokrasi itu di luar berada di luar pemerintahan juga memperkuat aspek kedaulatan rakyat tadi. Oke. Dari awal Bung Masinton selalu bilang demokrasi itu harus ada oposisi, dan sekaligus dia sekarang saya sampaikan sekarang baru nih untuk Bung Masinton. Sampaikanlah ke teman-teman PDIP sebaiknya Anda berada di luar. Itu nggak perlu disampaikan, itu sikap. Kita diajak juga belum tentu gabung. Kenapa pesan yang sama gitu loh. Tidak ini kena persoalan sama PKB juga, jadi gini, ya. Kenapa? Ini juga sekaligus kritik kita terhadap partai politik. Demokrasi, ya. Partai politik dia adalah bagian dari pilar demokrasi. Maka partai politik dia harus memperkokoh demokrasi dan kedaulatan rakyat tadi. Apa artinya? Bahwa tidak melulu semuanya dihitung dalam aspek pragmatisme kekuasaan. Jadi kalau partai yang punya cara pandang ideologis, di mana menempatkan partai sebagai alat perjuangan politik ya rakyat, sebagai instrumen dari demokrasi tadi, maka oposisi itu atau berada di luar pemerintahan itu adalah bagian dari pertanggungjawaban dan sikap politik partai. Tepat, karena begitu itu kita loh. berharap nih semua saya yakin berharap biarlah PDIP dan PKS tetap berada di luar agar tercipta kondisi itu nggak perlu. Enggak, saya mau Gitu aja. katakan ya, Bung Babe Haikal yang kemarin masih malu-malu ya waktu pada saat Pilpres kemarin, saya bukan pendukung Pak Prabowo dan sekarang Enggak lebih pernah pas saya katakan menjadi begitu, jubir. enggak pernah saya katakan Enggak lah, begitu. Itu fitnah. Kita di berbagai forum kok fitnah. Saya berkata saya bukan sebagai jubir. Enggak. Saya berkata bukan saya mau sebagai jubir. katakan Gitu. artinya bahwa tidak perlu PDI Perjuangan diajarkan mau di luar pemerintahan atau apa. Enggak perlu diojok-ojok di luar aja deh atau diajak-ajak ke dalam. PDI Perjuangan punya sikap membaca pemerintahan, membaca orientasi kebijakan-kebijakan pemerintahan ini ke depan sehingga menentukan sikap ini kita layak berada dalam pemerintahan atau kita kawal dari luar pemerintahan. Begitu, Bung. Kawal di luar pemerintahan bagus. Saya mau tanya dulu, Ini Babe ini tidak fair ya. Tadi minta PDIP sama PKS di luar pemerintahan. Kenapa nggak diminta juga Nasdem sama PKB itu, Biar sama P3, biar keren gitu loh. P3-nya nggak ada di sini, Nasdemnya nggak ada di sini. Cukup saya berkata kepada calon gitu ya. Enggak, tapi pertanyaan itu relevan, Ini kan 01, mantan 01, Nasihatin Bang, saya, Kenapa cuma PDIP dan PKS yang jangan masuk? Kenapa nggak Nasdem dan PKB juga Nasdem, disebutkan? PKB, P3. Biar yang kalah itu ada faksun politiknya. Sebentar. Emang Nasdem udah masuk? Kan sudah menyatakan mendukung gimana? Mendukung. Emang udah masuk? Ya, dan Pak Prabowo belum jadi presiden loh, Pak. Nanti tanggal 20 Janganlah Oktober. berandai-andai. Tetapi emang PKB udah resmi akan masuk? Iya, emang PKB udah resmi akan menjadi beberapa calon menteri dari PKB? Kita ini sedang omon-omon. Dan omon-omon itu kan berdasarkan indikasi, berdasarkan fakta yang terjadi hari ini. Besok belum tentu juga memang. Siapa tahu tiba-tiba yang kejungkal itu Golkar kan. Cuman maksud saya, fatsun politik hari ini ya kan tidak dipakai. Yang kalah ya udahlah, Anda nggak usah gabung. Anda kasih kesempatan pada Babe Haikal yang sudah capek-capek menjadi jubir Prabowo secara tidak resmi. Saya belum pernah jadi jubir. Saya belum pernah jadi secara tidak resmi, pendukung. Saya Ya belum kan? pernah jubir. Capek berikan kepada Margarito Kamis, pada Yusril. Jangan diberikan kepada orang yang tidak mendukung. Kalau Henry Satrio melipir misalnya, jangan kasih.
Ya kan? Yang melipir-melipir itu pengkhianat semua itu. Kalau kita mau pembelahan yang benar, yang menang memerintah, yang kalah legowo untuk beroposisi. Ini gara-gara Aiman. Ngedudukin gua di sini, gitu. Kedudukin saya di sini. Tapi gini. Nggak temen Babe, soalnya Ferry Juliantono udah diundang tapi hari ini ada diskusi. Saya Bung Ferry, kaget begitu ngeliat Waketum ada Partai saya di Gerindra. situ. Tanya TV-nya di situ. Ini masukan. Pak Prabowo itu bahasanya bagus banget. Dia belum pernah menolak orang untuk bergabung dan merangkul. Pada saat pidato setelah penetapan oleh KPU, beliau bilang begini. Dan ini bagus banget menurut saya. Saya ingin membuktikan bahwa saya adalah presiden yang akan bisa mensejahterakan baik orang-orang yang memilih saya ataupun yang tidak memilih saya. Jadi dia ingin membuktikan itu. Jadi dia nggak mau peduli tuh, mau PKS di luar, PDI di luar, PKS di dalam, PDI di dalam. Yang penting saya ingin membuktikan bahwa kalau saya ini bacaannya, mestinya gue ini dipilih, saya ini dipilih 10 tahun lalu, bukan sekarang. Dia ingin membuktikan itu bahwa dia memang benar-benar sebagai presiden terpilih yang akan mampu sebagai presiden. Dia tuh pengen ngomong gitu sebetulnya. Sebelum penetapan di KPU, beliau udah bilang, saya adalah tetap mencintai orang yang memilih saya maupun yang membenci saya. Iya, tapi tadi Gitu Babe loh. ngotot banget sama Mas Hinton, jadi kan nggak enak gue ngeliat ini. Iya, giliran sama Mas Hinton tadi Ngotot banget lo gitu. di luar aja. Karena kenapa? Ini barang kan gede kursinya. Nah, lagi pula, kalau Be. dia masuk gerbongnya, Jangan menjangan 3-4 didramatisir kursi lah. kabinet. Itu Kalau Babe saya takut. juga, Bang Refli, Tenang Jangan Be. Iya. kalaupun nanti Babe Haikal akan jadi dubes, nggak akan di Timur Tengah juga dubes Mas Hinton itu. Be, dubes apa Be? Dubes apa Bahaya Be? ini, Dubes bahaya apa Be? ini. Bahaya ini. Tapi benar, udah dubes. No. Oh enggak. Enggak, kita konfirmasi. Nggak, Tapi maksud jangan saya- kalau Be dubes kejauhan maksud nanti saya susah kita kalau- undang ya. Udah gua ada. Kalau misalnya Pak Mas Hinton masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, Bang Mas Hinton nggak akan jadi dubes di negara yang mungkin mirip juga akan ditugaskan. Enggak, saya ke- cuma justifikasi. Bang, Saya Babe cuma Haikal. justifikasi. Ya, dari tadi Bung Mas Hinton bilang demokrasi itu harus ada oposisi. Demokrasi itu nggak akan ada kalau ternyata oposisinya nggak ada. Justru ini buat check and balance buat presiden, buat negara. Maka itu cuma menegaskan kalau itu yang yang kita tangkap dari seluruh pembicaraan Bung Mas Hinton, ya udah tetapkan saja, sampaikan ke teman-teman. Dan beliau mengingkari lagi, nggak usah ngajarin. Ya, itu nggak memang perlu. kita ngajarin, Dan gitu memang loh. nggak perlu. Itu bukan ranah Babe Iya, untuk iya. meminta sikap kami. Enggak, Biarkan minta. Saya kami minta yang Bang membaca. Mas Hinton sampaikan ke teman-teman Dan nggak di perlu PDIP. takut juga Babe kalau kita ngikut umpama kursinya hilang. Nggak perlu itu juga. Enggak begitu, kesana. Artinya apa? Bahwa ya. Tapi kesan takut tuh kelihatan ya, Demokrat ya kan. Sudah takut ketika Nasdem ikut, Gelora takut ketika PKS ikut. Nah ini Babe takut ketika PDIP bakal ikut. No. Bukan soal takut, bukan soal jabatan. Sama sekali. Nasihatin Nasdem dan PKB. Bukan soal takut, bukan. Yang saya sampaikan adalah bagaimana Anda tuh bisa bergabung kalau Anda tidak setuju hilirisasi. Kan saya bilang gitu. Bagaimana Anda bisa bergabung? Emangnya Nasdem mau PKB setuju, Be? Ya. Nasdem mau PKB udah Nasdem setuju. sama PKB itu paling Coba tanyakan jauh itu sekali lagi programnya. dengan cara bergabung mau nggak hilirisasi? Ini kan orang yang nggak sadar kemudian sadar. Artinya cuma kembali ke jalan yang benar gitu aja. Makanya Be, kasih nasihat kepada PKB dan Nasdem dan PKB sekarang menuju ke jalan yang benar gitu Be. Iya, gitu. Kembali ke jalan yang benar. Oke. Oke. Nanti saya Bang Haris tadi dengerin terus. Saya ingin dengar nanti selepas jeda, saya ingin dengar Bang Haris akan bicara sesuatu terkait dengan oposisi koalisi dan juga kondisi negeri ini. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.